على كل نعمة صالحة وعلى من به سلف صالح والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah alladzi katabas alaikum usyam wa ja'alahu min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis Hadratul Isa, para alim ulama, sekalian para kiai, sekalian para sakit sesepuh alladzi samina wa ata'na. Tetapi supaya teman-teman dan masjid Allah panjenengan ibu laku karo Ustaz Haji Cahyo ingkang kula sangat hormati, ugi sedaya pengurus masjid, anak-anak remaja masjid yang saya banggakan, sedaya jamaah sholat isya sekaligus sholat tarawih, baik bapak ibu anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama ganti izin saudara kita dipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten dalem nika kula panjenengan tansah diberkati kali Allah, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat isya secara jamaah, sekaligus nanti dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Harapan dan doa semoga kita selalu panjangkan seluruh majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang kadrami dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang kami salawat salam mugi-mugi Allah tansah menambah dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun pamimpin dumateng kita sedaya inggih menika awujudipun Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang mulia, kaji kita pada kultum hari ini dengan tema bahaya hibah sekaligus namimah. Satu di antara bahayanya, pertama bisa merusak agama sekaligus harga diri seseorang. Ketika Allah membicarakan soal ghibah, di situ kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Ini artinya apa? Di samping riba sekaligus namimah itu merupakan larangan Allah. Di samping itu ketika kita membicarakan kejelekan saudara kita, berarti kita betul-betul menginjak harga diri seseorang. Padahal itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bicara soal larangan adu domba, wala tutikkulla khalafin mahin hamazin masa'in binamim,
ketika kita ada berita dari salah satu kaum, jangan diterima begitu saja. Kita harus tabayun terlebih dahulu biar tidak terjadi fitnah di kalangan masyarakat. Itulah kenapa ketika kita melakukan riba sekaligus namimah bisa merusak agama sekaligus harga diri seseorang. Mari kita jauhi. Baru setelah itu bahaya hibah, bisa merusak pahala. Apalagi ketika kita menjalankan puasa selama di bulan suci Ramadan, agar pahala puasa itu tidak dihapus oleh Allah, maka ketika puasa mari hindari hibah. Jangan sampai kita suka namimah. Hindari jangan sampai membicarakan kejelekan orang lain ketika puasa. Hindari jangan sampai ketika puasa mengadu domba antara satu sama yang lain, karena akibatnya bisa menghapus pahala puasa. Bukankah kita tahu bahwa ketika kita menjalankan puasa tidak cukup hanya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, di mana dalam kajian fikih ada 10 hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi tidak cukup hanya itu. Di samping mengendalikan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, sekaligus mari kita jauhi hal-hal yang menghapus pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjaga lisan. Jangan sampai melakukan riba, jangan sampai melakukan namimah, jangan sampai kita senantiasa sumpah palsu, apalagi kita berbohong. Mari kita hindari. Jaga penglihatan kita, jangan sampai melihat sesuatu yang sampai menimbulkan syahwat. 5 hal ini ketika kita puasa mari kita jauhi. Di samping larangan Allah bisa merusak agama sekaligus harga diri seseorang, di samping itu bisa menghapus pahala ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan as-siyamu junnatun, bahwa puasa yang kita lakukan hari ini fungsinya semoga bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai tameng yang mampu menekan agar kita tidak suka menjalankan maksiat. Jadi ukuran sukses tidaknya puasa hari ini, sudahkah kita betul-betul puasa kita menjadikan puasa itu sebagai junnah bagi kita. Oleh karena itu ketika kita puasa, wala yarfus, jangan berkata kotor, apalagi hibah, apalagi namimah, apalagi berbohong, karena itu semuanya larangan agama. Wala yafsud, jangan berbuat fasik, jangan berbuat dosa, agar kualitas puasa kita tahun ini meningkat. Tidak hanya mengendalikan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh pada saat-saat yang dilarang, tapi lebih dari itu seluruh anggota tubuh kita harus ikut puasa, jangan sampai menjalankan maksiat, utamanya 7 anggota tubuh. Karena 7 anggota tubuh itu termasuk, kata Imam Ghazali, masadirus sayyi'ah, sumber dari segala macam kejelekan, sumber dari segala macam akhlak-akhlak yang tercela. 7 anggota itu termasuk diantaranya kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai riba, namimah, kandid, mendoakan jelek kepada orang lain, cekcok antar satu sama yang lain. Tidak hanya ketika puasa. Ketika puasa kita digembleng sama Allah lewat madrasah Ramadan, agar puasa kita hari ini betul-betul bisa menjadi junnah tameng bagi kita. Sebulan lamanya kita
latihan. Tujuannya untuk apa? Untuk mewarnai 11 bulan sesudah Ramadan. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha 7 anggota tubuh jangan sampai menjalankan maksiat. Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga perut, jaga tangan, jaga penglihatan, jaga kaki. Karena itu semuanya masalah sayyi'at yang mampu mengantarkan kita sehingga kita terjerumus masuk ke dalam neraka, dan itu tidak kita harapkan bersama. Makanya barometer sukses gaknya puasa hari ini, mari lewat pendidikan puasa, lewat madrasah Ramadan, kita jadikan jurnal agar kita betul-betul selamat anggota tubuh, tidak menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kualitas puasa tahun ini betul-betul meningkat. Tidak hanya saumul aman, tapi meningkat menuju tingkatan yang kedua, saumul khawas. Lebih-lebih kita mampu meningkatkan puasa berikutnya, tingkatan puasa berikutnya, yaitu saumu khawasil khawas. Tidak hanya menahan tidak makan, tidak minum saat-saat yang dilarang, tapi anggota tubuh kita juga ikut puasa, sekaligus hati kita puasa dari keinginan-keinginan yang hina yang menyebabkan kita tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahaya riba dan namimah bisa menghapus pahala ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahaya berikutnya, bisa merusak persatuan kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena ketika kita diadu domba, tidak hanya menyebarkan fitnah di kalangan masyarakat, tidak hanya menghantam antara satu kelompok sama yang lain, tapi lebih dari itu akibatnya bisa memutuskan hubungan silaturahim. Bukankah kita sadar bahwa al-rahimu sadna, ikatan kekerabatan merupakan cabang. Jika kita menyambungnya maka berarti kita betul-betul menyambung kepada Rasulullah. Tapi kita jika memutuskan hubungan silaturahim akibat karena kita tidak mampu menjaga lisan, sehingga kita suka ghibah, suka namimah, maka hubungan silaturahim akan terputus. Jika putus hubungan silaturahim, maka berarti kita memutuskan hubungan kebaikan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita jaga ketika puasa, jangan sampai kita suka ghibah sekaligus namimah. Karena bahayanya di samping merusak agama, merusak harga diri seseorang, menghapus pahala ibadah kita, sekaligus bisa menyebabkan qati'ur rahim yang sangat dibenci Rasulullah, karena itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.